Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Di segenap ruang dan waktu, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmatnya yang sangat berharga, yaitu nikmat iman wal Islam. Selanjutnya, marilah kita ber-SMS salawat mengiringi salam, semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu tersohor dan dikenal sepanjang zaman, mulai dari zaman jahiliyah sampai abad milenial zaman now. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul Kesungguhan Kunci dari Kesuksesan. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Mengawali kata sukses, maka kita akan teringat dengan sebuah pepatah Arab yang cukup masyhur, yaitu manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Sukses merupakan impian banyak orang, betul? Menjadi orang yang sukses bukanlah perkara yang mudah, karena untuk mencapai puncak kesuksesan membutuhkan sebuah proses untuk meraihnya, baik itu kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Dan salah satu kunci kesuksesan yang telah diajarkan dalam Islam adalah bersungguh-sungguh. Apa sih itu bersungguh-sungguh? Penting gak sih? Bersungguh-sungguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sebuah usaha dengan sekuat-kuatnya untuk mengejar sesuatu yang diinginkan. Wajar jika banyak yang mengatakan kesungguhan berawal dari kesuksesan. Betapa pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam segala hal, baik bekerja, mencari ilmu, ibadah, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang selalu menghadirkan kesungguhan dalam setiap aktivitasnya, pada dasarnya ia sedang berproses dalam mencapai puncak kesuksesan. Mari kita menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Subhanallah, ayat ini telah menginformasikan kepada kita semua bahwasanya perubahan tidak akan mampu terwujud jika tidak ada usaha dari diri kita sendiri untuk mengubahnya. Disinilah dibutuhkan kesungguhan, karena orang bijak pun mengatakan setiap manusia akan berangkat dari titik yang sama, tapi yang membedakan hasil dan posisinya nanti adalah tingkat kesungguhan. Hanya saja kesungguhan masih sangat sulit diwujudkan bagi sebagian orang, apalagi jika diuji dengan berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedikit-sedikit baper bawa perasaan, sedikit-sedikit caper cari perhatian, akhirnya jadi mager deh alias malas gerak. Bahkan ada yang sampai stres dan ingin bunuh diri. Astagfirullah, astagfirullah. Yang namanya rintangan wajar, yang namanya kegagalan juga masih wajar. Nyantai aja kali, karena semakin besar kesuksesan yang akan kita raih, maka semakin besar pula rintangan yang akan kita hadapi. Jadikan semua itu sebagai pelajaran yang berharga. Jangan berputus asa dan jangan menyerah begitu saja. Anggap kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda, agar kita bisa bangkit untuk meraih kesuksesan yang belum kita capai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Artinya, bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Sebagai kesimpulan, marilah kita menghiasi diri kita dengan sikap bersungguh-sungguh dalam setiap usaha yang kita jalani. Setidaknya dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, luruskan niat semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesungguhan harus lahir dari usaha atau ikhtiar dengan mengenal potensi yang ada pada diri kita sendiri. Ketiga, selalu bersikap optimis dan tidak mudah berputus asa. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap usaha yang kita jalani. Karena doa tanpa usaha akan sia-sia, dan usaha tanpa doa sombong. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. No one is perfect in the world. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.